Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Setelah pemilu diadakan pada Februari kemarin, tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024, mulai pukul sekitar 15 sore sudah ada yang namanya hasil dari real account. Dan yang mengejutkan dari hasil real account angka 100%, di situ ada hal yang tidak terduga mungkin ya, yaitu di mana nilai Ganjar hanya 16,9%. Saya rasa ini adalah nilai yang kecil karena Ganjar itu sebelumnya pernah di angka nomor 1. Jadi kalau Prabowo 36, Ganjar itu 38%. Kalau Anies ya tetap di angka sekitar 20%-an. Itu yang sebelum-sebelumnya terjadi di dalam survei elektabilitas Ganjar Pranowo, Anies, dan Prabowo. Tapi melihat hasil pemilu kemarin itu memang mengejutkan, dan itu tidak bisa dipungkiri, itu adalah proses di mana Ganjar semakin surut, ya, semakin surut. Bahkan meme-meme yang diunggah di masyarakat itu banyak yang mengatakan bahwa dari angka 16% itu saja, 16,sekian% itu saja, semuanya 16,5%, itu 16%-nya nilainya ditujukan kepada Pak Mahfud MD, sedangkan yang 5% itu Ganjar Pranowo. Ini meme-meme yang sangat unik. Lalu kenapa nilai Ganjar kok turun sampai di tingkat yang paling rendah? Bahkan ada yang mengatakan cuma 5%, bisa dikatakan kalau itu nilainya 16,5%, Pak Mahfud MD 16%. Di situ kita bisa mengaca bahwa pendukung Ganjar dulu sehingga bisa meraup angka sekitar 38%-an dan akhirnya turun itu adalah sama, yaitu sama dengan pendukung Jokowi. Sehingga ketika Jokowi tidak berada pada kubu Ganjar, maka lambat laun nilainya Ganjar akan semakin habis. Tetapi hal yang tidak kita kira bahwa kenapa nilai Ganjar sampai serendah itu, karena masyarakat marah. Dalam arti masyarakat itu kecewa, mungkin Ganjar itu menjelek-jelekan Jokowi sampai merendah-rendahkan lawannya dengan memberikan nilai yang seperti itu. Ya, kita bisa melihat di dalam debat itu bahwa memang kita bisa melihat bahwa nilai Ganjar itu terus merosot seiring dengan terjadinya debat. Ya, kalau kita bisa merasakan bahwa debat kemarin itu sangat memberikan efek yang negatif sekali kepada Ganjar. Bukan efek positif, tapi efek yang negatif sekali kepada Ganjar. Karena di dalam debat itu akhirnya publik pun memberikan nilai 5K ya, kepada Ganjar, yaitu kalau dalam bahasa Jawa itu ya namanya kemelindi, kemendos, kemaki, kemudian kalainya apa saya lupa. Itu yang nilai yang disematkan masyarakat kepada Ganjar Pranowo. Bahkan ketika saya melihat di Instagramnya Ganjar Pranowo itu juga komentar-komentar negatif itu ya hampir 99% mengatakan seperti itu.
Sehingga ini adalah efek dari di mana satu, Ganjar tidak didukung Jokowi. Setelah itu efek dari strategi yang salah, di mana Ganjar ini terlalu pede menempatkan dirinya bahwa dia itu didukung oleh sekian persen masyarakat Indonesia. Dan kenyataannya dan faktanya memang ketika pemilu dan setelah pemilu itu dilaksanakan, real count menunjukkan juga bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok dengan dari quick count, yaitu tetap di angka 16% untuk Ganjar Pranowo, kemudian 58% untuk Prabowo, kemudian 24, sekian persen untuk Anies Baswedan. Sehingga tepat kalau ada yang mengatakan bahwa quick count itu adalah sebagai tolak ukur apakah pemilu ini itu berlangsung dengan jujur atau tidak, bahwa pemilu ini itu dilaksanakan dengan curang atau tidak. Karena real account dan quick account itu sendiri itu bisa menjadi tolak ukur bahwa di situ ketika perhitungan real account itu berbeda sangat jauh dengan quick account, maka di situ kemungkinan terjadi sebuah kecurangan dalam pemilu, khususnya dalam penghitungan suara. Mungkin adanya penggelembungan suara, mungkin adanya dalam arti penyusutan suara di pihak yang satunya, bisa saja terjadi seperti itu. Dan kita beruntung ada quick account, dan itu ternyata hasil dari quick account dan real account itu tidak beda jauh. Ya, bedanya cuman di komanya saja, kemungkinan seperti itu. Ya benar, 16, sekian persen, kemudian 58, sekian persen, kemudian 24, sekian persen. Dan ini menunjukkan bahwa real quick account itu memang bisa jadi andalan sebagai tolak ukur siapa yang akan menang ke depannya. Dan itu selama sejarah pemilu itu seperti itu. Ketika quick account memenangkan salah satu pihak, maka yang menang akan itu juga. Dan itu terjadi selama pemilu di Indonesia secara langsung. Oke, seperti itu. Oke, kembali ke Ganjar Pranowo. Terkait masalah Ganjar ini, ya memang unik. Karena meme-meme yang dituju kepada keluarga Ganjar itu ada juga yang lain terkait masalah Bu Atikoh yang sudah berkemas-kemas ingin ke istana, akhirnya tidak jadi. Kemudian Alam yang lagak seperti anaknya presiden, akhirnya tidak jadi menjadi presiden. Dan itu diungkapkan oleh masyarakat secara umum, ya, entah itu di Instagramnya langsung pada Ganjar Pranowo ataupun di media sosial yang lain yang di situ ada Ganjar Pranowo. Dan yang terjadi terkait masalah 5K, ya, yaitu dalam bahasa Jawa kemelindi, kemaki, kemendos, ke apalagi, itu artinya adalah bahwa itu kalau bisa dikatakan itu adalah kata-kata sombong. Jadi seperti itu. Dan itu memang ya kelihatan ketika debat-debat, di mana Ganjar seperti orang arogan yang di situ ya sok benarnya sendiri kan, seperti itu. Jadi 16,5% itu patut memang real untuk Ganjar Pranowo, dan bahkan ada yang mengatakan 16%-nya untuk Mahfud MD dan 5%-nya untuk Ganjar Pranowo. Dan ya itu memang masyarakat yang terjadi di sekarang sampai detik ini, seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.